Kembalinya Lamine Yamal dari cedera mungkin tertunda lebih lama lagi. Laporan terbaru dari Javier Miguel menunjukkan bahwa dia bisa absen dalam pertandingan Barcelona berikutnya saat melawan Celta Vigo. Meskipun sebagian besar pemain inti tersedia untuk pertandingan tersebut, situasi Yamal masih belum pasti karena kekhawatiran yang berkelanjutan tentang pergelangan kakinya. Perlu dicatat bahwa pemain 17 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki selama pertandingan Liga Champions Barcelona melawan Red Star. Laporan menunjukkan bahwa nyeri pergelangan kaki Yamal belum sepenuhnya mereda. Victor Gyökeres menjadi top skor UEFA Nation League 2024-2025. Striker timnas Swedia itu melewati catatan Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland. Gyökeres menggila saat Swedia menggilas Azerbaijan 6-0. Bermain di Strawberry Arena, penyerang 26 tahun itu mampu mengemas 4 gol. Torehan 4 gol itu membuat Gyökeres sudah mengumpulkan 9 gol. Ia menjadi pemain tersubur di UEFA Nation League. Cristiano Ronaldo sendiri baru membuat 5 gol untuk Portugal, sementara Erling Haaland mengoleksi 7 gol. Dengan statusnya di fase grup, Gyökeres kini menjadi top skor UEFA Nation League. Tuttosport mewartakan bahwa Aston Villa sempat mengajukan penawaran senilai 35 juta euro kepada Juventus demi merekrut Andrea Cambiaso pada bursa transfer musim panas lalu. Media ternama Italia tersebut baru-baru ini melaporkan bahwa klub Inggris itu menawarkan 35 juta euro untuk merekrut Cambiaso. Akan tetapi Juventus bahkan tidak mempertimbangkan untuk mendengarkan proposal mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Milan juga menjajaki peluang untuk Cambiaso pada 2023, tetapi mendapatkan balasan yang sama dari si nyonya tua. Robert Lewandowski berbicara secara terbuka tentang rencana pensiunnya. Dengan kontrak yang mengikatnya di Camp Nou hingga 2026, Lewandowski memberi petunjuk bahwa karirnya bisa berlanjut beberapa tahun lagi sebelum ia benar-benar gantung sepatu. Dalam wawancaranya dengan Forbes, Lewy mengakui bahwa akhir karirnya sudah di depan mata. Menyadari bahwa Lewandowski tidak akan selamanya menjadi ujung tombak Barcelona, klub mulai mempersiapkan calon penggantinya. Direktur olahraga Barcelona Deco menyebut nama-nama seperti Victor Gyökeres dan Erling Haaland sebagai opsi yang potensial. Lautaro Martinez dan Lionel Messi berkontribusi penting dalam kemenangan tipis Argentina atas Peru 1-0. Kedua pemain itu sama-sama membuat torehan usai laga. Lautaro Martinez kini telah mengoleksi 32 gol untuk Argentina sejak debut pada 2018. Lautaro menyamai jumlah gol mendiang Diego Armando Maradona di posisi kelima pencetak gol terbanyak. Sedangkan pencetak gol terbanyak timnas Argentina sepanjang masa dipegang oleh Lionel Messi dengan 112 gol. Tak hanya Lautaro, Messi pun juga mengukir torehan dengan asisnya. Messi sudah membukukan 58 assist di sepanjang karirnya bersama Argentina. Menurut Corriere dello Sport, Fiorentina akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak David De Gea hingga 2026 dengan peningkatan gaji yang signifikan. Sebelumnya, De Gea telah menandatangani kontrak 1 tahun di Stadio Artemio Franchi musim panas lalu. Namun La Viola dapat mengaktifkan klausul dalam kontrak untuk memperpanjang masa tinggalnya. Perpanjangan kontrak De Gea hingga 2026 akan membuat pemain Spanyol itu menggandakan gajinya menjadi 2,4 juta euro per musim. Sementara pemain berusia 34 tahun tersebut menyelamatkan 2 tendangan penalti dalam 1 pertandingan melawan AC Milan bulan lalu. Lamine Yamal dan Aitana Bonmati mendapatkan penghargaan bergengsi Barca Player Award 2024. Penghargaan ini menyoroti penampilan luar biasa mereka musim lalu. Penghargaan ini menobatkan Yamal sebagai pemain U23 terbaik di Eropa untuk tahun 2024. Kebangkitan Yamal sungguh luar biasa dan memecahkan banyak rekor sebagai salah satu pemain muda terbaik. Tahun Yamal yang luar biasa telah membuatnya mengumpulkan serangkaian penghargaan. Dengan kemenangannya baru-baru ini atas trofi Copa, menambah daftar prestasinya yang mengesankan. Dua penggawa timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho berhasil mewakili skuad Garuda dalam 11 pemain terbaik di pekan ke-6 ronde ketiga. Dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, 2 gol Indonesia dicetak oleh satu pemain yaitu Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United tersebut juga berhasil menyabet man of the match di laga tersebut. Selain Marcelino, Rizky Ridho sebagai bek tengah juga tampil mengesankan di laga tersebut. Berdasarkan statistik SofaScore, ia mencatatkan 3 clearance, 2 block shot, 1 interception, dan 2 tackle.
Penyerang Lille Jonathan David saat ini menjadi komoditi panas di bursa transfer lantaran kontraknya bersama Les Deux Guises bakal rampung akhir musim ini. Belakangan ada kabar jika pemain asal Kanada itu memimpikan bermain untuk Barcelona. David memang tak ingin menaikkan kontraknya bersama Lille yang akan rampung pada Juni mendatang. Namanya santer dikaitkan dengan berbagai tim dari Italia, Spanyol, dan juga Inggris. Meski menjadi bidikan dari banyak klub, dalam wawancara terbarunya bersama The Athletic, sang pemain mengklaim sangat ingin bermain untuk Barcelona. Pemain Inter Milan Matteo Darmian berharap dirinya bisa mengakhiri karirnya bersama Nerazzurri. Darmian juga berbicara soal karirnya setelah pensiun. Meski usianya akan menginjak 35 tahun, ia masih menjadi andalan Nerazzurri. Darmian masih mampu mencatatkan 14 penampilan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan 2 assist. Kontrak Darmian baru akan berakhir pada 2026 dan sang pemain berharap dirinya gantung sepatu bersama Inter Milan. Darmian mengatakan bahwa dirinya tidak mau menjadi pelatih pasca pensiun nanti, namun dia tetap tak mau meninggalkan dunia sepak bola. Pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe telah mengalami penurunan kekayaan bersih sebesar 5,04 miliar dolar Amerika Serikat dalam setahun terakhir. Posisi Ratcliffe dalam daftar orang terkaya dunia turun dari peringkat ke-110 menjadi 131. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kinerja Ineos dan investasi lainnya termasuk Manchester United. Meski begitu, penurunan ini tidak dipandang sebagai ancaman serius bagi ambisi besarnya, terutama rencana renovasi Old Trafford. Ratcliffe telah mengusulkan pembangunan stadion baru dengan beberapa pendanaannya berasal dari dana publik. Juventus dilaporkan tertarik mengamankan penyerang Bayer Leverkusen Patrick Schick di bursa transfer Januari mendatang. Si nyonya tua memang membutuhkan sosok baru di lini depannya untuk menjadi kompatriot Dusan Vlahovic. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sang pemain sebelumnya sempat masuk dalam radar Juve di masa lalu. Ia bahkan sudah menjalani tes medis bersama klub. Namun asa itu batal dan sang pemain bergabung ke Roma pada 2018 lalu. Kini sang pemain dibidik kembali. Direktur olahraga Juventus Cristiano Giuntoli mengklaim Schick merupakan opsi terbaik bagi timnya. Pesona Samuel Ricci memikat AC Milan yang membutuhkan sosok gelandang untuk masa depan. Rencananya AC Milan ingin mendatangkan Ricci dari Torino pada Januari. Klub asuhan Paulo Fonseca tersebut harus bergerak lebih cepat untuk menghindari persaingan dengan klub lain. Sebab Ricci diperkirakan menjadi salah satu komoditas panas pada bursa transfer musim panas 2025. Milan pun bersedia mengamankan kesepakatan untuk Ricci terlebih dulu. Namun di sisi lain, kecil kemungkinan Torino akan terbuka untuk menjual Ricci selama bursa transfer musim dingin. Bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz dilaporkan tengah menjadi target utama Bayern Munchen tahun depan. Raksasa Bundesliga itu diketahui sudah mendekati Wirtz sejak lama dan masih belum menyerah untuk mendatangkan sang pemain ke Allianz Arena. Dilaporkan oleh Bild, Max Ebel dan Christoph Freud telah menggelar pertemuan dengan keluarga Wirtz selaku agennya. Bayern pun menjadi tim yang lebih difavoritkan dalam perburuan Wirtz mengingat hubungan jangka panjang yang telah dibangun. Meski demikian, Leverkusen sendiri diketahui masih optimis Wirtz akan bertahan untuk waktu yang lama. Awal musim yang sedikit di bawah standar membuat Carlo Ancelotti berada di ujung tanduk. Manajer tersebut saat ini tidak berniat meninggalkan jabatannya, namun tidak jelas apa yang akan terjadi di musim panas jika Real Madrid gagal mengerahkan semua kemampuannya. Sejauh musim ini, Ancelotti kesulitan untuk menciptakan kekompakan karena Kylian Mbappe tidak tampil maksimal. Oleh karena itu, Florentino Perez secara aktif memantau target utama mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano dalam pembaruan terkini, Xabi Alonso menjadi kandidat utama pengganti Ancelotti. Mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez berpotensi reuni dengan Lionel Messi dan beberapa mantan rekan setimnya di Inter Miami. Nama pelatih asal Spanyol itu masuk dalam kandidat calon pelatih anyar Inter Miami. Saat ini, Tata Martino disebut akan meninggalkan tim di akhir musim. Menurut laporan Mundo Deportivo, pengumuman tersebut akan diumumkan oleh presiden klub dalam waktu dekat. Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah Xavi mau menerima pinangan Miami atau tidak. Saat ini, ia tengah disibukkan dengan keluarganya sebelum mengambil keputusan kembali melatih.
Pep Guardiola dikabarkan telah mengukuhkan masa depannya bersama Manchester City melalui kesepakatan perpanjangan kontrak di Stadion Etihad. Di bawah tongkat kepemimpinannya yang cemerlang, The Citizens telah menjelma menjadi klub dengan koleksi 18 trofi prestisius termasuk 6 mahkota Liga Inggris. Berdasarkan laporan terkini dari The Athletic, Pep Guardiola telah mencapai kata sepakat untuk melanjutkan perjalanannya bersama The Citizens. Sang pelatih telah menyetujui perpanjangan kontrak selama 12 bulan dengan opsi perpanjangan serupa. Pengumuman resmi akan segera dilangsungkan dalam hitungan hari. Arsenal sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Arda Güler melalui skema pinjaman. Güler saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Real Madrid. Pemain ini sempat mencuri perhatian di Euro 2024 dengan performa impresifnya untuk timnas Turki. Namun di level klub, ia baru mencatatkan 307 menit bermain dalam 12 penampilan. Minimnya kesempatan ini memicu spekulasi bahwa Güler mulai terbuka untuk mencari pengalaman di tempat lain. Karena itu Arsenal melihat peluang untuk memanfaatkan situasi tersebut. Skema peminjaman akan memungkinkan Güler mendapatkan waktu bermain di Premier League. Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek tengah muda yang mentas di La Liga pada bursa transfer Januari 2025 mendatang. Salah satu target utama Liverpool adalah Loic Bade, bek tengah yang saat ini bermain untuk Sevilla di La Liga. Menurut laporan dari Football Transfer, klub asal Merseyside ini hampir mencapai kesepakatan dengan pemain asal Prancis tersebut. Kontraknya saat ini masih ada hingga Juni 2029. Menurut laporan media Spanyol Todo Fichajes, Sevilla siap melepas sang pemain dengan harga sekitar 30 juta euro akibat situasi finansial yang sedang memburuk.